Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adam khaira nabiyyin arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azzim wa tarham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, para hujjah jamaah salat maghrib, jamaah majlis ta'lim Masjid Jami' Al-Akhyar rahimakumullah, bil khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, Ketua Masjid Al-Mukarram Akhifillah Al-Ustaz Muhammad Naim, Akhifillah Al-Ustaz Zainal Abidin, Ustaz Nur Hadi, orang-orang tua kami Al-Mukarram, Bapak Haji Ya'qub Al-Mukarram, Bapak Haji Abdul Wahid Al-Mukarram, Bapak Haji Madinah Al-Mukarram, Bapak Haji Nasrullah, yang lain-lain mohon maaf saya tidak menyebutkan, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat meringankan langkah kita duduk di rumah Allah di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehariwaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus orang-orang yang sudah berkiprah banyak buat Masjid Jami' Al-Akhyar ini, semoga almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika malam hari ini ada di antara keluarga kita yang sedang berbaring sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, pulihkan kesehatannya, berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, semoga Allah yaftah alaihim, Allah bukakan pintu kecerdasan, Allah bukakan pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang punya usaha, yang punya ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridha Allah, hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya bitilkan niyah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, kajian kita di buku Fathul Qarib Al-Mujib di bab tentang Al-Faraid wal Wasaya. Faraid ini diantara sababul irs, orang bisa saling mewarisi itu adanya akdun nikah. Alhamdulillah pagi hari ini di tempat ini dilangsungkan akdun nikah antara putra
putrinya Bapak Samsuri, Mutiatul Adawiyah dengan Abdul Aziz Muslim, putra dari almarhum Mahmud. Nah, ini kalau sudah terjadi pernikahan seperti ini, mereka sudah bisa saling mewarisi. Sudah bisa saling mewarisi. Tapi kalau curi start, kalau bahasanya Abdul Somad itu curi start, meskipun 5 menit udah tidak saling mewarisi. Namanya waladuz zina. Waladuz zina itu tidak saling mewarisi. Dia, anak ini tidak bisa menyandang nasab orang ayahnya. Maka Maryam karena tidak punya ayah, maka anaknya itu Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam, karena memang nggak ada ayahnya. Maka kalau ada anak dari hasil perzinahan, anak ini nggak boleh dinisbahkan ke bapaknya, dinisbatkannya kepada emaknya. Muhammad bin Fatimah gitu jadinya. Lah emang bapak lu kemana? Ya, subhanallah. Ini hati-hati, curi start kalau bahasanya Abdul Somad itu. Ini orang nyuri start. Belum waktunya belum waktunya nyoblos duluan. Subhanallah. Kalau ulama-ulama yang lain, ayo buka pintu yang menghalalkan untuk saling mewarisi. Kali ini bicaranya waris. Pintu untuk saling mewarisi, buka pintu yang menghalalkan untuk nantinya bisa saling mewarisi itu, pintu buka lebar-lebar. Kalau orang sudah namanya terperosok kepada perzinahan, sudah tidak saling mewarisi. Hari kita nggak dapat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di al-warisuna minal rijal wal warisuna minan nisa. Kemudian waman la yaskutu minal warasati bi halin khamsah. Ini dari sekian banyak ahli-ahli waris, ada 5 yang tidak pernah akan terhalang kecuali kalau ada mawani'ul irthi. Yang pertama di sini dikatakan al-abawani, ibu dan bapak. Ibu dan bapak. Dia dapat, kalau anaknya meninggal, maka dia dapat warisan dari anaknya. Kedua, waladus sulb, anak kandung. Zakaron kana au unta, mau anak laki-laki mau anak perempuan. Itu udah 4. Kemudian ada satu lagi, az-zaujani. Az-zaujani berarti yang meninggal salah satunya, mau suami atau mau istri. Kalau suami yang meninggal berarti istrinya yang dapat warisan. Maka ketika seseorang ini meninggal, siapa yang meninggal, suaminya atau istrinya? Kalau suaminya, istrinya dapat warisan. Istrinya, suaminya dapat warisan. Siapa lagi? Punya anak atau tidak? Kalau punya anak, mau laki mau perempuan dapat warisan. Ini orang yang meninggal punya ibu atau enggak? Punya orang tua atau tidak? Kalau dia punya orang tua, ayahnya masih ada, ibunya masih ada, ini dapat. Jadi 5 ini enggak pernah enggak dapat, kecuali kalau ada mawani'ul irs. Ada hal-hal yang bisa menghalangi untuk saling mewarisi. Di antaranya kemarin al-qatlu, terjadi pembunuhan. Atau misalkan ar-riddatu, murtad. Ini sudah tidak saling mewarisi lagi. Tapi kalau tidak ada mawani'ul irsi seperti ini orang tetap harus saling mewarisi. Ini. Wa man la yars bihali sab'atin. Nah, ini ada lagi yang tidak mendapatkan warisan. Ini ada 7. Ini banyaknya tapi budak ini. Al-abad wal ammah walau abara bi raqiq laqad aula. Sekarang sudah enggak ada perbudakan. Kalau dulu mau budak laki mau budak perempuan enggak dapat. Termasuk al-mudabbar. Ini jenis-jenis perbudakan dulu. Kemudian ada ummul walad, ada al-mukatab. Ini jenis-jenis perbudakan. Meskipun mungkin statusnya sudah separuh-separuh. Wa ammal ladzi ba'duhu hur idza mata an malin malakahu bi ba'dihi al-hur warithahu qaribul hur wa zaujatuhu wa mu'tiqu ba'dihi. Tapi kalau udah separuh-separuh, dia melakukan perjanjian dengan sayyidnya, dengan tuannya. Kalau dia nanti bisa memenuhi
misalkan bayar sekian, terpenuhi baru separuh, lalu dia meninggal, dia masih punya harta, ini bisa hartanya yang dia tinggalkan itu, yang separuhnya itu masih bisa diwariskan. Kemudian ini sekali lagi ini banyaknya di perbudakan. Yang selanjutnya adalah wal qatil, pembunuh, la yaris mimman qatalahu. Pembunuh itu tidak akan pernah dapat warisan dari orang yang dia bunuh. Enggak ada. Sawaun kana qatluhu madmunan amla, baik pembunuhannya ini dalam penanggungan atau tidak. Maksudnya dibunuh, lalu dia berani bertanggung jawab, maksudnya dalam penanggungan, tetap saja dia nggak akan pernah mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuhnya. Dalam madmunan itu kan kalau ada orang mewaris itu, kalau ada orang membunuh itu hukumannya itu bisa, kalau keluarga korban itu tidak ridho, maka dia dikisos. Kalau keluarga korban memaafkan, maka dia tidak dikisos, dia harus bayar diat, sejumlah uang yang diminta atau yang disyariatkan di dalam Islam untuk keluarga korban, itu namanya diat. Di samping diat ada lagi nanti kafarat. Kalau kafarat itu bahwa dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kafarat itu hakullah, diat itu hakul ibad. Itu kalau keluarga korban memaafkan. Tapi kalau keluarga korban tidak memaafkan, orang ini dikisos. Orang ini dikisos. Kemudian wal murtaddu, ini murtad. Wa misluhu az-zindiq. Nah, termasuk kategori murtad ini adalah orang zindik. Apa bedanya orang yang murtad dengan orang yang zindik? Kalau murtad itu sarahatan annahu irtadda, jelas-jelas dia ini murtad, tidak mengakui Tuhannya, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, dia murtad. Tapi ada orang yang disebut zindik. Siapa itu zindik? Man yukhfi al-kufra wa yudhiru al-islam. Dia sembunyikan kekufurannya, dia tampakkan keislamannya. Ini orang zindik. Di depan orang sih dia nggak pernah mengatakan dia tidak bertuhan, dia tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabinya, tidak. Tapi sembunyi-sembunyi nyatanya dia melakukan ini. Ini namanya zindik, beda dengan yang namanya murtad. Kalau murtad itu jelas-jelas dia mengatakan keluar dari Islam atau tidak mengakui Muhammad sebagai nabinya, Allah sebagai Tuhannya. Tapi kalau orang yang zindik enggak, yukhfi al-kufar, dia sembunyikan kekufurannya, wa yudhiru al-islam. Yang dipertontonkan kepada orang itu adalah keislamannya. Ini pun sebetulnya dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kalau kita tahu ternyata dia zindik. Kemudian yang selanjutnya adalah wa ahlu millataini. Ini orang yang beda agama. La yaris al-muslim al-kafir walal kafir al-muslim. La yarisu muslimun min kafirin wala aqsuhu. Orang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, begitu sebaliknya. Orang kafir pun tidak mendapatkan warisan dari orang muslim. Suami istri. Saya nggak tahu itu nasibnya Jamal Mirdad dan siapa istrinya? Lydia Kandau. Saya dengar sih terakhir Lydia Kandau sudah muslim. Kalau memang dia masih beda agama, tidak saling mewarisi. Anaknya ikut siapa? Anaknya ikut agama bapaknya atau ikut agama ibunya, maka tidak saling mewarisi. Kalau anaknya ikut agama ibunya, nggak saling mewarisi dah. Tapi kalau masih ikut agama ayahnya, masih mewarisi. Konon Jamal Mirdad itu alumni sebuah pesantren, gitu. Nah, wa yarisu al-kafir al-kafir. Kalau sesama orang kafir saling mewarisi. Wa in ikhtalafat millatuhuma, meskipun beda agama. Contohnya bapaknya Yahudi, istrinya Nasrani, atau bapaknya Yahudi, anaknya Nasrani. Ini beda agama. Kalau yang begitu masih boleh. Wala yarisu harbiyun min zimmiyin. Kafir harbi, kafir itu banyak macamnya. Ada kafir muahid yang melakukan perdamaian dengan orang muslim untuk tidak saling memerangi, itu namanya kafir muahid. Ada lagi nanti kafir yang disebut kafir harbi.
dia memang ingin memerangi orang muslim, itu namanya kafir harbi. Ada lagi kafir zimmi. Kafir zimmi itu dia tinggal di wilayah Islam, tidak memusuhi orang Islam, dan dia mau membayar upeti. Nah ini kafir harbi ini tidak mewarisi dari kafir zimmi, begitu juga sebaliknya. Wal murtad la yaris min murtad, tapi orang murtad tidak saling mewarisi dengan orang murtad. Wala min muslimin, orang murtad tidak juga mendapatkan warisan dari orang muslim. Wala min kafirin, anak kita murtad ini udah nggak dapat dia, keluar dari Islam, dia nggak dapat dari bapaknya. Nah ini orang-orang yang terhalang warisnya. Yang selanjutnya adalah al-asobat. Jadi kalau di dalam bicara, enaknya sih memang kalau bicara waris itu saya pakai tulisan kali ya, pakai whiteboard kali ya. Kalau nggak pakai whiteboard memang susah itu. Namanya al-furud al-muqaddarah. Nanti al-furud al-muqaddarah itu misalkan ada setengah, ada seperempat, ada seperdelapan, ada sepertiga, ada seperenam, ada 2/3. Al-furud al-muqaddarah itu sittatun. Yang dapat setengah siapa aja, yang dapat seperempat siapa saja, yang dapat seperdelapan siapa saja, yang dapat sepertiga siapa saja, yang dapat seperenam, kemudian 2/3. Jadi setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, nggak ada 1/12. Saya ulangi ya, setengah, seperempat, seperdelapan ada. Sepertiga, seperenam, tidak ada, tapi 1/12. Yang ada 2/3. 2/3. Ini nanti ada masing-masing siapa yang dapat setengah. Di antaranya suami kalau istrinya meninggal gak punya anak, baik anak bawaan maupun anak dari dia. Maksudnya istrinya meninggal, dia pernah kawin dengan laki-laki lain, punya anak dengan laki-laki yang ini gak punya anak. Meninggal si istri, punya anak nggak dia? Punya. Suaminya dapatnya bukan setengah, tapi dia dapatnya 1/4. Begitu sebaliknya, suami dengan istri, istri paling banyak itu dapat 1/4. Itu kalau suaminya tidak punya anak, baik anak dari istri yang ini maupun mungkin dengan istri yang lain. Dia kawin sama yang ini, meninggal, nyatanya dia punya istri yang lain, dari istri yang lain punya anak, maka si istri ini nggak dapat 1/4, dia dapatnya 1/8. 1/8. Bininya 2, 1/8 bagi 2. Bininya 3, 1/8 bagi 3. Bininya 4, 1/8 ya bagi 4. Itu kadang-kadang orang perempuan nggak maunya di situ, di madu itu. Nih begitu. Dia seharusnya dapat sendiri misalkan 1 miliar, kalau bininya 2 bagi 2, bininya 3 bagi 3, bininya 4 ya bagi 4, 1 miliar itu. Kemudian yang dapat nanti ada yang dapat 1/8 cuma 1 itu doang. Paling gampang emang ngapalinnya yang itu. Yang paling gampang ngapalin waris itu siapa? Istri kalau suami punya anak. Dapatnya berapa? 1/8. Udah nggak ada yang lain. Yang dapat 1/8 cuma dia doang. Kalau yang 1/4 masih ada suami atau istri. Suami kalau istrinya meninggal punya anak. Istri kalau suaminya meninggal nggak punya anak. Kalau yang lain-lain nggak. Itu ada misalkan yang 1/6. Di antara yang dapat 1/6 siapa? Ibu atau bapak, itu bisa dapat 1/6. Kapan? Kalau si mayit punya anak. Saya meninggal, saya punya anak, saya masih punya ibu. Ibu saya dapat. Nggak mungkin nggak dapat. Berapa dia dapat? 1/6. Karena saya masih punya anak. Gitu. Ini bicara tentang asobah. Asobah itu dia nggak punya saham di al-furud al-muqaddarah, atau mungkin punya saham tapi masih dapat sisa. Bisa jadi begitu. Kayak bapak itu ada sahamnya. Bapak itu bisa dapat berapa? Dapat misalkan 1/6.
Itu kan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayaini fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsas wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Ini An-Nisa ayat 11. An-Nisa ayat 11. Kalau nanti ada ayahnya kalau dia masih punya anak dapat 1/6. Ini. Nah, ini al-asobat. Al-asobat. Kalau anak laki dapatnya berapa? Nggak ada jatahnya, dia nggak punya saham. Anak laki nggak punya saham. Maksudnya bagaimana? Ya dia tergantung nanti. Kalau seseorang meninggal, seseorang meninggal, dia meninggalkan istri, meninggalkan anak, anaknya laki, ada anak-anaknya perempuan, maka istrinya dapat 1/8. Anaknya bagaimana? Nah ini namanya asobah. Anak laki-laki itu nggak ada ketentuannya dia dapat setengah. Kalau anak perempuan ada setengah. Kalau dia meninggal, ayahnya meninggal, dia punya anak perempuan satu-satunya, dia dapat setengah dari peninggalan orang tuanya. Tapi kalau anaknya dua-duanya perempuan, dapatnya 1/3. Tapi kalau anak laki, orang tuanya meninggal, ada ibunya, ada anak laki-laki, ibunya dapat 1/8. Anak laki-laki sisanya, berarti 7/8 dia. Kalau anak laki itu kuatnya begitu, maka yang punya anak laki-laki, harta antum nggak kemana-mana. Antum hartanya nggak kemana-mana, nggak bakal jatuh ke tangan saudara, enggak. Kalau perempuan semuanya bisa jadi. Antum punya istri udah nggak ada, punya anak perempuan 2. Antum masih punya saudara kandung, anak perempuan 2 dapat 2/3 dia. Berarti 1/3 lagi siapa? Saudara-saudara kandung kita. Tapi kalau seseorang meninggal, nggak punya istrinya udah nggak ada, dia cuma punya anak laki, ya udah buat anak laki semuanya, nggak ada jatuh ke yang lain. Anak lakinya 1 semua, anak lakinya 2 bagi 2, anak lakinya 3 ya bagi 3. Ini waris. Ini kuatnya begitu anak laki itu. Maka beruntung yang punya anak laki. Atan tuh. Iya. Subhanallah. Nah kalau dari emaknya yang ini nggak ada anak lakinya, cari lagi katanya. Dari emak yang ada anak lakinya. Tuh. Bagaimana dengan orang yang dalam kandungan? Seseorang meninggalkan seorang istri misalkan dengan 3 anak, tapi istrinya lagi hamil. Tentukan juga jatahnya itu harus ditentukan. Maka jangan dibagi habis, nggak boleh. Bisa jadi ini anaknya laki-laki. Kalau anak laki-laki berapa nanti jatahnya? Bisa jadi ini anak perempuan. Kalau sekarang mungkin orang dengan kecanggihan teknologi bisa mendeteksi dengan cara USG. Wah, bisa dibagi mungkin. Dan tapi itu pun tadi malam saya mendengarkan ceramah, ada orang saudaranya itu dokter. Tapi yang ini dia kiai. Kata dokter, anak ente laki-laki. Si ustadznya ngotot, anak saya perempuan, saya akan kasih nama ini. Dari USG macam-macam, sampai istrinya mau meninggal, dokternya masih saudara dokternya, anak antum ini laki-laki, siap-siap segala sesuatunya laki-laki. Tapi si ustadznya lebih yakin lagi, anak saya ini pasti perempuan, saya sudah siapkan segala sesuatunya termasuk namanya. Menang si ustadz. Begitu lahir anaknya perempuan. Jadi USG sendiri artinya itu tidak menjamin bahwa anak itu sesuai dengan hasil USG. Nah kita jadi kalau ada seseorang yang masih hamil, maka hartanya itu tidak boleh dibagi begitu saja, dihabiskan tanpa diperkirakan kira-kira yang hamil itu dapat berapa. Nggak boleh dibagi dulu.
Nah kalau misalkan ketahuan dia laki, bagi dia jatahnya sebagai anak laki-laki. Dan tidak ada di dalam Islam itu perbedaan antara anak sulung dengan anak bungsu. Nggak ada. Anak sulung banyakan nggak ada. Anak bungsu dikitan nggak ada. Nggak ada. Atau anaknya misalkan semuanya laki-laki, yang satu, 10 anaknya laki-laki, 1 perempuan. Perempuan misalkan banyakan, nggak ada, tetap saja. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak perempuan setengah dari jatah anak laki-laki. Tapi kalau nanti saudara-saudaranya laki ini mau nyumbang buat dia, boleh apa kagak? Boleh, nggak apa-apa. Ditentukan seperti itu bisa. Ini yang disebut dengan aqrabul asabat. Wa fi ba'din nusakh wal asabah. Wa urida biha man laisa lahu hala ta'sibi sahmun muqaddarun minal mujma' ala tawrithihim wa sabaqa bayanuhum. Artinya apa yang dimaksud asabah ini? Orang yang tidak mendapatkan jatah atau saham yang dipastikan. Saham yang pasti itu tadi saya bilang setengah, 1/6, setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Itu yang disebut saham muqaddar. Dia nggak dapat. Maka yang berhak mendapatkan asobah ini orang laki. Orang perempuan bisa jadi dia asobah kalau ada anak laki. Orang perempuan misalkan dia jatahnya setengah. Kalau orang tuanya meninggal, dia dapat jatah setengah. Kalau anaknya cuma 1, tapi ibunya lagi hamil lagi, maka begitu, jangan dibagi dulu. Silahkan beri ini anak perempuan setengah. Tapi kalau nanti ternyata yang lahir itu laki-laki, kan bisa kurang dia dari setengah. Iya kan? Dibaginya bagi 3 berarti seakan-akan. Karena anak laki itu 2 kali lipat jatahnya anak perempuan. Wa inna ma'tubira as-sahmu halat ta'sib liyadkhula al-ab wal jad. Kenapa disebut dengan menggunakan istilah as-saham, sahmun? Ini katanya nanti bisa jadi bapak itu bisa jadi asobah juga. Ketika tidak ada ahli waris yang lain, bapak bisa menjadi asobah. Bapak itu misalkan jatahnya 1/6 kalau dia ada anak. Tapi nyatanya orang ini meninggal, anaknya nggak ada. Dia meninggal, anaknya nggak punya. Dia cuma punya istri aja 1. Dapat berapa istrinya? 1/4. Sisanya siapa? Bapak. Oh, bapak itu kuat. Bisa jadi banyak dia dapatnya itu. Lebih banyak dari istrinya dong. Iya, istri cuma dapat 1/4. Bapaknya dapat berapa tadi? Sisanya berarti 3/4. Bapak itu bisa dapat besar itu. Gitu ya. Nah, nanti ada masalah misalkan al-gharawaini. Al-gharawaini ketika ahli warisnya itu cuma ada suami atau istri, itu salah satunya yang meninggal, kemudian ada ibu, ada bapak. Jatah si bapak itu harus 2 kali lipat jatah si ibu. Nggak boleh jatah bapak itu lebih sedikit daripada jatah ibu. Nggak boleh. Nah, fa inna likullin minhuma sahman muqaddaran fi ghairi ta'sib. Nah, sebetulnya bapak dan kakek ini punya jatah yang pasti, saham yang pasti di luar ta'sib. Kalau dia nggak jadi asobah, dia ada jatahnya. Dia punya anak, bapak dapat 1/6 misalkan seperti itu. Kakek begitu, kalau nggak ada bapak, kakek itu pengganti dari waris bapak. Bapaknya nggak ada, kakeknya masih ada. Mungkin nggak? Mungkin. Si fulan ketika dia meninggal, bapaknya nggak ada, tapi kakeknya masih ada. Kakeknya dapat nggak? Dapat. Berapa jatahnya? Seperti jatah si bapak. Gitu. Summa addal musannib al-aqrabiyah fi qauli. Nah, siapa yang dimaksud dengan aqrabul asabat? Al-ibn, anak itu asabah. Ibnuhu, ibnul ibni berarti cucunya, cucu laki-laki misalkan. Al-ibn, ibnul ibni. Al-abu, bapak. Wa abuhu, kakek. Al-akh lil ab wal saudara kandung seibu sebapak. Kemudian al-akh lil ab, saudara sebapak saja.
Summal ibnul akh lil ab, anak dari saudara sebapak dan seibu, artinya anak saudara kandung. Summa ibnul akh lil ab. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya di sini. Kemudian yang terakhir nanti al-maula al-mu'tik. Al-maula itu artinya orang yang membebaskan budak. Ketika budak ini yang dibebaskan itu meninggal dan dia meninggalkan harta, maka hartanya itu buat tuannya. Ini. Fa'in adimat al-asabat minan nasab wal mayyit. Dah, ini yang dimaksud dengan al-atik. Al-atik itu budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Yang nanti selanjutnya adalah al-furud al-madhkurah al-muqaddarah. Ini ketentuan-ketentuan yang ditentukan tadi di dalam Islam, setengah, seperempat, seperenam, 2/3. Kalau bisa sih memang ini pakai Kalau memang iya, nanti kita bisa langsung tulis jadi. Boleh? Nggak apa-apa. Ngaji sekarang? Enggak. Saya yang di luar udah saya suruh ganti waktunya. Saya sudah tadinya memang minggu ketiga dia, tapi saya ada jadwal di luar. Tadinya jadwal saya malam Sabtu itu enggak tentu. Pokoknya saya bergantian, saya 2 kali, nanti guru yang lain 2 kali, terus begitu. Akhirnya sekarang karena guru yang lain ini kerap kali ada halangan, sudah diputuskan akhirnya saya di malam ganjil, malam minggu pertama dengan minggu ketiga. Berarti minggu kedua dan minggu keempat saya kosong. Akhirnya saya tawarkan sama orang komplek timah ini, saya ada waktu ini kosong, silakan kalau mau ambil satu atau mau ambil dua-duanya. Kemudian DKM-nya baru ganti lagi semangat ya udah kami ambil dua-duanya. Maka diambil malam Sabtu di sini, jadi kita nggak ada liburnya, Ustaz. Itu nggak ada liburnya. Jadi kalau memang mau nanti kita harus memang pakai tulisan itu. Jadi biar ketahuan jatah-jatahnya itu. Sipulan. Silakan. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan nggak tentang waris? Silakan. Kalau orang yang membunuh kan tidak dapat waris. Siapa? Orang yang membunuh. Ya. Kalau yang membunuh orang tidak dapat waris. Sama saja. Jadi ada kasus di zamannya Sayyidina Umar. Ada seorang laki-laki itu, ini kasusnya kasus pembunuhan di San'a. San'a itu ya sekarang mungkin di Yaman. Ketika itu yang menjadi khalifah itu Sayyidina Umar. Ada seseorang dibunuh, itu dalam asar tersebut yang membunuh khamsatan atau sittatan. Orang satu dibunuh oleh 5 atau 6 orang. Kata Sayyidina Umar, menghadapi kasus pembunuhan satu orang dibunuh oleh sekelompok orang, itu begitu ya. Kan kalau udah sekelompok orang berarti kan ada otaknya, siapa yang punya rencana, siapa yang berperan paling banyak. Kata Sayyidina Umar, bunuh semuanya. Yang 6-6-nya itu dibunuh, dikisos maksudnya. Lalu Sayyidina Umar ngomong, jangankan 6 katanya, kalau orang ini dibunuh oleh seluruh penduduk kota San'a, la qataltuhum jami'an, seluruh penduduk kota San'a harus dikisos. Gitu. Itu kan berarti seseorang dibunuh oleh orang lain, itu kan perannya kan banyak kalau 6. Mungkin ada otaknya, ada yang nyuruh, mungkin ada yang nanti nabrak, ada yang mungkin narungin, ada yang mungkin nguburin. Pokoknya orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut dianggap semuanya itu pembunuhnya. Maka kalau antum tanya tadi begitu, bagaimana kalau seseorang ini membunuh orang lain tapi dengan tangan orang lain? Kalau hemat saya itu termasuk dia yang membunuh. Karena dalam kasus Sayyidina Umar, ketika ada seseorang itu terbunuh oleh sekelompok orang, kata Sayyidina Umar, 6-6-nya kisos. Jangankan 6, kalau yang membunuh orang ini seluruh penduduk kota San'a, maka seluruh penduduk kota San'a harus dikisos. Sampai begitu.
Jadi kalau ada orang, tadi kasus antum, dia nggak bunuh, tapi dia nyuruh orang. Setelah dilacak ketahuan bahwa otaknya adalah si fulan, maka si fulan tetap nggak dapat warisan. Gitu. Silakan. Ini Ustaz, misalnya ada seorang suami, dia punya anak 2 perempuan, kan dia dapat tuh saudaranya tadi. Terus kalau seandainya dia nikah lagi, istri yang kedua punya putra laki, terus yang saudaranya kemah juga terhalang, Ustaz. Baik. Seseorang punya anak perempuan 2, dia punya saudara, gitu kan? Sebetulnya nih kalau dia meninggal nih, saudaranya dapat nggak? Dapat. Karena anaknya tadi perempuan 2, bininya dapat 1/8, anak perempuan 2 itu dapat 2/3. Kalau masih ada sisanya dapat saudaranya, gitu kan? Ya, nyatanya si suami ini menikah lagi, punya anak laki-laki, ya terhalang. Maju berarti. Iya, mahjub. Termasuk orang tuanya, bapak ibunya. Bapak ibunya yang siapa nih? Yang laki itu yang meninggal suaminya. Oh enggak, kalau bapak dan ibu sampai kapanpun nggak ada mahjub. Dapat. Dapat. Nanti ada istilahnya al-aul. Ada istilah aul itu seharusnya misalkan dia dapat ini, kalau berdasarkan hitung-hitungan ini kan nggak ada yang boleh mahjub nih. Nggak ada yang boleh terhalang. Bapak itu nggak boleh terhalang, ibu itu nggak boleh terhalang, anak laki nggak boleh terhalang, anak perempuan nggak boleh terhalang, istri nggak boleh terhalang. Itu, itu kan? Istrinya yang dulu dari istrinya yang satu nggak punya anak laki-laki, tapi dia menikah lagi punya anak laki-laki, dia dianggap punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki, maka kalau udah punya anak laki-laki, saudara kandungnya nggak akan pernah dapat. Tapi kalau orang tua nggak pernah terhalang, dia dengan anak nggak pernah terhalang, maka ibunya dapat 1/6, bapaknya juga dapat 1/6. Istrinya dapat misalkan 1/8, kalau anaknya melulu perempuan dapat 2/3. Kalau kita jumlahkan ternyata bilangannya ini, penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya, maka itu kasusnya disebut dengan kasus aul. Kalau kasus aul, nanti misalkan seorang anak seharusnya yang perempuan ini berdua, misalkan dia dapat masing-masing misalkan 500 juta, tapi karena kasus aul bisa berkurang, karena nggak boleh ada yang dikurangin di sini. Kalau mau dikurangin, kurangin semuanya. Nah itu nanti kalau pakai papan tulis enak tuh. Jadi ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6, istri dapat 1/8, kemudian 2 anak perempuan dapat 2/3, dijumlah semuanya. Kalau ternyata, kalau yang di atas itu penyebut ya, pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya, seharusnya kan misalkan 2/3 itu masih bisa. Kalau ternyata pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya, itu namanya kasusnya kasus aul. Nanti pembagiannya dibalik gitu, bukan yang penyebutnya jadi patokan, jadi pembilang yang menjadi patokan itu. Jadi bisa berkurang semuanya. Jatah bapak bisa berkurang, jatah ibu bisa berkurang, jatah anak perempuan bisa berkurang. Kalau dikurangin, kurangin semuanya. Tapi ada lagi nanti kasus kebalikan dari itu, namanya rod. Kasus rod kebalikannya. Seharusnya dia cuma dapat sekian, nggak ada ahli waris yang lain, duitnya masih ada, bagi lagi. Kasus aul dan kasus rod itu biasanya nggak akan, kasus aul dan kasus rod itu muncul ketika tidak ada anak laki. Tapi kalau sudah ada anak laki, nggak ada kasus aul, nggak ada kasus rod, namanya nanti asobah udah. Kasus aul, kasus rod itu hanya muncul ketika seseorang meninggal, dia tidak punya keturunan laki-laki. Itu tadi yang contohnya saya bilang, istri dapat karena punya anak 1/8, bapak dapat 1/3, ibu 1/6, ibu dapat 1/6, 2 anak perempuan dapat 2/3. Antum jumlah ada tuh. Kalau memang ternyata penyebutnya itu lebih besar dari pembilangnya, maka nanti kasusnya kasus aul.
Ketiga sama Ya. Ustaz. Yang kedua sama Ustaz. Kalau seandainya seorang istri yang meninggal duluan terlebih dahulu meninggalkan harta warisan sama. Sama. Istri meninggal dengan suami yang ini cuma punya anak perempuan 2. Tapi dia pernah kawin dengan laki-laki yang lain, bawa punya anak, anaknya laki-laki. Tetap dia dikatakan bahwa dia punya anak laki-laki. Suaminya dapatnya berapa? Bukan setengah. Dia tetap dikatakan dia punya anak laki-laki meskipun bukan dari suaminya yang sekarang. Maka suaminya jatahnya itu bukan setengah, 1/4. Gitu. Ibunya tetap dapat. Maka ibu tadi saya bilang 5 ini nggak boleh nggak dapat. Bapak, ibu, anak laki, anak perempuan, ini yang ini nih antara yang suami atau istri, suami atau istri. Tinggal yang meninggal siapa? Kalau saya meninggal berarti istri saya, ibu saya masih ada nggak, bapak saya masih ada nggak, anak saya masih ada nggak gitu. Kalau istri saya meninggal berarti saya suaminya, bapaknya masih ada nggak, ibunya masih ada nggak, anak dia punya anak gitu. Sama kasusnya begitu, sama saja, gitu ya. Apa ya? Ya Ustaz, kalau anak angkat kan nggak dapat waris. Betul. Kalau anak hamil duluan, terus orang tuanya bisa, bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi, dia punya hak waris. Nah tadi saya sudah bilang, waladu zina tuh nggak dapat warisan dia, waladu zina. Maka tadi saya coba dengerin ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Waladu zina orang nyuri start, belum waktunya nyoblos sudah nyoblos. Jadi kalau kapan apa pemilihan umum juga kalau belum waktunya nyoblos kagak udah nyoblos duluan itu nggak sah tuh. Itu namanya waladu zina. Kata beliau bahkan kadang-kadang cuma beda 5 menit bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit. Antum sudah, ya Allah udah nafsu banget nih, istighfar, astagfirullahaladzim, panggil babanya, panggil emaknya, datengin saksi, saya nikah dengan anak, selesai. Habis itu udah nggak jadi perzinahan, makanya disuruh buka pintu tutup rapat pintu perzinahan, buka lebar-lebar pintu pernikahan. Itu maksudnya. Antum senang benar sama nih perempuan, ya Allah, siang malam ingat mulu. Waduh, kalau enggak, pokoknya ingin segera memulai begitu meskipun belum waktu, udahlah, legalkan saja. Kalau cuma satu, haknya lari ke siapa? Kalau anaknya siapa nih? Waris bapaknya gitu. Jadi bapaknya punya harta. Anaknya cuma satu tadi. Laki atau perempuan? Perempuan. Tapi anak zina bukan? Ya. Anak zina udah nggak dapet. Enggak, maksudnya warisnya tuh nggak. Baik, seseorang meninggal, dia punya anak, anaknya anak zina, gitu ya. Anak zina nggak dapat. Istrinya dapat. Dapatnya berapa? 1/4. Si orang yang meninggal ini bapaknya masih ada nggak? Kalau dia bapaknya masih ada, bapaknya dapat asobah. Bapaknya dapat asobah. Karena nggak punya anak, ibu dapat 1/3. Sisanya berapa? Bapak. Jadi istri dapat 1/4, ibu dapat 1/3, sisanya itu bapak. Bapak. Itu kalau dia nggak, kalau anaknya itu anak zina. Maka tadi begini, solusinya kalau anak zina, ya Allah. Jadi ini orang sekarang mainnya main bahasa. Itu anak biologis saya katanya. Dia ngomongnya begitu. Jangan main-main itu. Ini cara orang-orang sekarang untuk melegalkan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Nggak ada tuh istilah ayah biologis. Ayah ya ayah. Karena ibunya dikawini dengan sah secara hukum Islam. Maka anak perzinahan itu disebut waladu zina. Anaknya mah nggak berdosa, anak zina bisa jadi wali katanya. Jadi anak zina kalau memang dia cerdas, alim, dia bisa jadi wali. Yang durhaka siapa? Emak sama bapaknya. Yang berzina, anak mah nggak ada. Anak istilahnya anak durhaka itu nggak ada. Anak zina itu anak sial, nggak ada. Yang sial itu emaknya sama bapaknya berzina sebelum waktunya. Gitu. Kalau anaknya bisa jadi kalau dia memang cerdas,
Kalau memang dia dididik dengan pendidikan yang bagus, dia bisa jadi wali katanya. Anak. Fitrah anaknya. Iya, fitrah anaknya. Makanya takhayyaru lidutfikum fa innal irqa dassas, ya begitu. Anaknya, ibunya dulu cerdas, tapi bapaknya menzinahi ibunya. Muncul anak cerdas, tapi dari perzinahan. Bisa jadi ini anak menjadi orang hebat, meskipun dia hasil perzinahan. Nggak masalah dengan si anak, tapi si anak tidak dapat waris dari bapaknya. Dan ini ulama-ulama menyarankan jangan sampai si anak tahu kalau dia itu anak zina. Lalu bagaimana? Untuk si anak ini tidak tahu, tutup rapat-rapat perzinahan tersebut. Kalau memang sudah terjadi, udah tutup rapat-rapat. Bertobat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang sekarang kan kalau orang dulu, kalau orang pengen taubat, dia ngadu, datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang perempuan hamil, ana hubla ya Rasulullah minaz zina. Hukumannya itu kan rajam. Maka Rasul melengos. Ini masalahnya hukumannya berat, tapi dia pengen lebih baik saya dihukumi di dunia ketimbang saya nanti dihukum di akhirat. Nah, akhirnya Rasul karena dia sudah berkali-kali pengen segera meminta pembebasan hukum gitu supaya dia bertobat, diterima taubatnya, subhanallah. Maka ujung-ujungnya panggil bapaknya. Anak ente ini urusin dulu sampai dia melahirkan. Lahirkan dia. Habis melahirkan bawa-bawa bayinya. Ya Rasul, saya sudah melahirkan, silahkan hukumin saya. Kata Rasul, anak kamu masih menyusu? Ya, susuin dulu anak kamu sampai selesai dia menyusu. Disusuin 2 tahun kan berarti nyusu. Udah selesai 2 tahun menyusu, datang lagi, ya Rasul, anak saya sudah bisa makan roti, udah nggak nyusu lagi. Oh, baru anaknya diserahkan ke bapaknya. Ini perempuan dirajam. Orang sekarang mana ada yang begitu ngaku kalau berzina. Sekarang kalau sudah terjadi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, itu perbuatan keji. Makanya legalkan dengan pernikahan. Itu keji. Implikasinya itu tadi, anak nasabnya, ya Allah, emang antum tega? Anak antum dibilang Muhammad bin Ahmad, ini Muhammad bin Fatimah. Kan memang harus begitu. Kan kita nggak tega. Maka disuruh tutup rapat-rapat katanya. Kalau ente sayang sama anak waladu zina ini, tanpa sepengetahuan dari ibunya, ente sisihkan duit, ente hibahkan misalkan, ente masukkan ke rekeningnya buat dia belajar macam-macam. Itu bukan namanya bukan waris. Itu bisa. Jadi kita tanggung jawab kita menyesal, kita bertaubat, kita masukkan ke anak kita jaminan masa depannya, mungkin dengan kita hibahkan, kita bikinkan rekening, itu nggak apa-apa. Tapi kalau waris nggak ada, nggak ada. Anak zina itu nggak dapat waris, waladu zina nggak dapat waris. Ya. Tadi kan saya punya anak nih. Anak saya berkawin meninggal. Anak saya punya anak 1 lagi. Isinya kan harta itu ada kembali ke kakeknya ya. Nah, kalau kakeknya bilang udah nih buat cucu gua, itu sah kan? Baik. Jadi aku punya anak, anaknya menikah, punya anak. Ya berarti cucu antum nih. Ya sekarang anak antum meninggal, misalkan gitu. Anaknya meninggal, bapaknya dapat nggak? Dapat bapaknya. Nggak boleh nggak dapat. Dapat dia. Lalu begitu dia dapat, dia ngomong, udah jatah gua. Ini kata bapaknya, buat cucu gua aja. Boleh apa kagak? Boleh. Yang penting dia tahu dulu hak-haknya. Atikul ladzi haqqin haqqo, udah ketahuan, udah. Saya memang tahu saya dapat warisan dari anak saya yang wafat. Tapi saya juga punya cucu, udah jatah saya ini saya hibahkan buat cucu saya, boleh? Boleh.
Boleh. Nggak apa-apa. Udah hak antum itu. Tapi antum tidak mungkin tidak dapat. Gitu ya. Ya. Jadi kalau anaknya cuma semuanya, biasanya cuma meninggal. Nanti itu wajib menyampaikan kepada saudara. Loh iya. Antum punya anak 5 perempuan semuanya. Antum meninggal misalkan, ada istri dapat 1/8. Anak yang 5 ini 2/3 bagi rame-rame. Lalu sisanya buat siapa? Saudara kandung antum semuanya. Iya. Nanti saudara kandungnya. Makanya itu perlunya waris begitu. Kata Nabi kan ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas. Belajarlah ilmu faraid, ajarin orang. Wa inni mru'un maqbud, saya manusia pasti mati. Wa inni mru'un maqbudun wal ilmu marfu, ilmunya nanti kalau saya mati diangkat. Kata Rasul yang aku khawatirkan, an yakhtalifasnani fil fariidah fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Ada orang berselisih paham tentang waris tapi enggak ada yang melerai. Antum misalkan mengerti, nih antum kalau kita bagus nih, ketika kita mau meninggal, hati-hati, harta gue cukup banyak, gue nggak punya anak laki-laki, gue masih punya saudara no. Nanti kalau anak meninggal, istri berdasarkan waris dapatnya sekian, 1/8 anak semuanya karena perempuan 2/3, sisanya itu adalah hak saudara-saudara kandung saya. Itu antum harus bilang begitu. Kalau masih punya bapak, ya bapak di situ. Bisa. Tadi kalau seandainya tadi orang tuanya dapat 1/6 baik bapak maupun ibu. Kalau bapak sama ibu sudah meninggal, ya nggak dapat dong. Udah nggak ada kalau bapaknya ibunya. Seseorang meninggal, yang waris itu yang dihitung adalah orang itu waktu itu masih ada atau enggak gitu loh. maksudnya bisa. Jadi kalau seandainya bapak ibunya itu udah nggak ada, apakah pindah ke siapa gitu atau enggak, ke anaknya aja, laki-laki atau perempuan? Kalau dia seseorang meninggal, dia punya anak laki, punya anak perempuan, bapak emaknya udah nggak ada, maka semua warisannya jatuh ke anak. Semuanya ke anak. Kalau udah ada anak laki, jatah anak laki 2 kali lipat jatah anak perempuan. Duitnya misalkan 10 miliar dibagi, anak laki-laki sama anak perempuan, jatah anak laki-laki 2 kali lipat. Gitu aja. Anak laki-lakinya misalkan 10 miliar nih, anak laki-lakinya 1, anak perempuannya misalkan 4. Itu ya. Ngitungnya jadi berapa? Anak perempuannya kan 4, anak laki-lakinya 1, ngitungnya jadi 6 baginya, karena laki-laki kan jatahnya 2 kali lipat. Begitu. Kalau anak perempuan yang misalkan dapatnya 500, anak laki-lakinya dapat 1 miliar. Gitu. Orang lain nggak dapat udah, karena bapaknya udah nggak ada, emaknya udah nggak ada, kecuali tadi. Anaknya perempuan semuanya, bisa jatuh ke orang yang lain, bisa jatuh ke saudara kandung antum bisa. Tapi kalau bapaknya nggak ada, emaknya udah nggak ada, ya jatuhnya ke anak semuanya, Maka saya katakan, kalau seseorang itu punya anak laki, harta antum aman. Udah kagak bakal jatuh ke siapa-siapa, pasti jatuhnya ke anak. Tapi kalau nggak punya anak laki-laki, bisa jadi saudara kandung antum dapat, gitu, ya. Nah, itu waris memang begitu. Kalau misalkan antum kesian, ya Allah, gue kesian amat sama saudara gue, lagi hidup ente bagi dia, atau ente wasiat. Jadi kalau kita punya saudara, misalkan kita kaya banget nih, anak kita nih takut kalau kita meninggal dia kagak bagi-bagi saudaranya nih, maka lagi masih hidup antum hibahkan atau antum wasiatkan ke anak. Ini harta gua 100 miliar nih, lu bagi bertiga doang nih, bini udah kagak ada, lu bagi bertiga doang katanya anak. 100 miliar bisa jatuh ke antum semuanya. Gua punya saudara no, begitu, gua wasiatin, lu kasih saudara gua no masing-masing 5 miliar.
baru 10 miliar, masih ada 90 miliar lu bagi 3. Begitu. Itu namanya wasiat. Kalau si anak nih menyembunyikan wasiat, oh dia dosa, dia menyembunyikan wasiat, dosanya ditanggung sendiri dia nanti. Dan saya bilang jangan pernah main-main dengan waris, jangan pernah main-main dengan wasiat. Itu biasanya kalau orang-orang main-main dengan waris, dengan wasiat, jangankan nanti di akhirat, di dunia udah kelihatan. Di dunia udah kelihatan, contohnya udah banyak banget dah. Contohnya udah banyak banget. Tuh. Ternyata kan itu dulu, apakah itu melanggar? Kalau menurut ya saya punya dulu, itu bukan wasiat namanya. Tapi kalau tidak dilakukan, tidak masalah. Saya punya orang tua sama orang tua saya, ibu saya kalau meninggal dia mau dimakamkan di rumah. Tapi orang tua saya dengan keluarga dimakamnya di makam dan tempat zakat. Ya itu makam. Karena itu bukan bagian dari wasiat. Jadi kalau wasiat itu berkenaan dengan materi saja. Kalau bukan materi, bukan wasiat. Itu nanti kalau gua nggak ada jual pada berapa, itu bukan wasiat. Ini, gimana tuh? Jadi begini, wasiat itu ada yang harus ditanfiz dan ada yang memang tidak apa-apa tidak ditanfiz. Contohnya misalkan begini, ini wasiat juga nih. Kalau gua meninggal, lo panggil dangdut, gua suka banget dangdut, 7 hari 7 malam, meninggal dia, nggak usah dilaksanain karena wasiatnya itu bertentangan dengan syariat. Tapi kalau wasiatnya tidak bertentangan dengan syariat, kalau masih memungkinkan harus dilaksanakan, Ustaz. Tidak mesti harus berkaitan dengan materi, enggak. Ini maksud saya begini, apakah yang kita lakukan atau masyarakat kami di sebagai keluarga, saya berkata, apakah berdosa Baik. dengan tidak melaksanakan permintaan ibu saya? Baik. Karena dianggap itu bukan bagian dari wasiat. Kalau hemat saya begini, ada nggak pertimbangan yang lain misalkan? Kenapa kok tidak dikuburkan di sini tapi di sana misalkan? Karena ingin digabung dengan keluarganya macam-macam. Ya nggak apa-apa. Itu kan ada maslahat. Contoh misalkan, dia wasiatnya gini nih. Gua kalau meninggal nih, kuburin gua di kampung ya. Itu kan wasiat tuh dia tuh. Misalkan orang mana-mana, gua kalau meninggal, kuburin gua di kampung ya. Nggak perlu di. Boleh nggak kita tidak melaksanakannya? Boleh ketika ternyata kalau kita bawa ke sana problemnya itu bisa lebih besar, maslahatnya tidak lebih besar. Nah, dananya lebih besar. Kalau ketika masih ada maslahatnya, antum misalkan memindahkan, ada maslahatnya nggak? Saya mau menggabung dia dengan keluarganya, itu kan maslahat. Ketika misalkan berziarah kubur, semuanya bisa begitu, nggak apa-apa kalau ada maslahatnya. Ya itu namanya kemaslahatan. Iya, boleh. Jadi dilihat dari kemaslahatannya. Nggak apa-apa. Kalau begitu nggak apa-apa. Cukup? Ya. Ya. Kalau saya pikir memang kalau bicara hitung-hitungan waris mau nggak mau harus pakai tulisan. Nanti saya akan contohkan misalnya kasus awal tuh kayak bagaimana sih? Kasus Erod tuh kayak bagaimana sih? Gitu loh. Kasus Al-Gharawaini itu kayak bagaimana sih? Itu harus dicontohkan memang. Kalau pakai ada papan tulisnya kita bisa enak gitu. Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semuanya. Kita tutup pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.